Pres, jajaran yang hadir secara virtual, serta para hadirin yang berbahagia. Ini kalau lihat yang hadir, Mas Toto, Mbak Devi, Pak Adi, Pak Basuki, ini lengkap. Jadi ini kita FGD dihadiri oleh Polda dan Polres jajaran yang ada korelasinya dengan tema yang diangkat FGD hari ini. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam waktu yang penuh bahagia dalam kegiatan dialog publik dengan tema kemerdekaan pers dan perlindungan jurnalis. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi bangsa yang kita cintai ini. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pers memainkan peran yang sangat strategis dalam mensukseskan agenda pembangunan di suatu bangsa. Karena pers menghadirkan berbagai informasi dan kritik sebagai kontrol sosial dalam mengawal pembangunan tersebut. Di samping itu, rencana maupun implementasi dari program-program pembangunan perlu disosialisasikan agar diketahui dan mendapat dukungan dari masyarakat. Pers di tahun politik saat ini harus mampu menempatkan diri sebagai pers yang berkeadilan, baik untuk partai politik maupun peserta pemilu, dan tidak berlaku sebaliknya, yaitu sebagai sumber gaduh yang dapat memicu perpecahan dan pada akhirnya akan menimbulkan gangguan Kamtibmas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada pasal 6 dijelaskan bahwa terdapat 5 peran pers dari pers nasional, yakni 1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. 2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. 4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Yang kelima, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Sebagai pilar demokrasi, eksistensi pers dalam mengawal pembangunan bangsa tidak hanya berada pada jalan yang mudah, namun jalan yang berliku dan terjal tidak jarang dijumpai oleh insan pers itu sendiri sebagai konsekuensi dari pencarian berita yang tidak jarang berhadapan dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka dalam pasal 2 pada Undang-Undang Pers ditegaskan bahwa kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Untuk itu, kemerdekaan pers dijamin sebagai 1. Hak asasi warga negara. 2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran. Yang ketiga, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi. Yang keempat, hak tolak sebagai bentuk pertanggungjawaban pemberitaan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, sejalan dengan isu kemerdekaan pers, jaminan terhadap kebebasan pers memiliki kausalitas dengan perlindungan jurnalis pada konteks Indonesia. Hasil asesmen menyebutkan bahwa tingkat kekerasan terhadap jurnalis dapat dikategorikan merisaukan berdasarkan data yang dihimpun Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Jumlah kekerasan per tahun masih di atas 40 kasus, di mana sebagian besar terjadi saat jurnalis melakukan peliputan maupun setelah karya jurnalisnya terbit. Selain jumlah kasus bagaimana saya sebutkan tadi, terdapat 3 hal penting yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, meningkatnya serangan digital terhadap jurnalis, mulai dari menyebarkan informasi pribadi jurnalis hingga serangan cyber yang terjadi akibat banjirnya jaringan internet oleh fake traffic kepada situs perusahaan media. Kedua, munculnya kekerasan seksual terhadap jurnalis perempuan. Dan ketiga, maraknya kekerasan terhadap pers mahasiswa. Secara hukum, dalam Undang-Undang Pers dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Terlepas dari kontroversi yang ada, diksi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud merupakan jaminan perlindungan pemerintah dan masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban, dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain mendapat perlindungan hukum, wartawan juga memiliki hak tolak dalam rangka untuk melindungi narasumber. Lebih dari itu, pasal 50 KUHP, wartawan dan media sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tidak boleh dipidana. Pasal 50 KUHP secara jelas menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Karena itulah wartawan terkait tugas dan profesinya tidak bisa ditarget dalam undang-undang ITE. Ini perlu dipahami nanti Pak Mas Toto, Mbak Devi, silakan nanti didiskusikan, karena yang pesertanya ini ada dari Bareskrim juga, dari Divkum sebagai pembina fungsi utama di jajaran. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Saya minta peserta FGD kita di sini